Bosa juga punya kelas internasional, Bos. Senggodang. Ketemu Bosa Ais, apa ini? Kok menarik banget gitu kan? Nah, aku lihat-lihat. Oh, kok seru ya kalau ke Aussie gitu. Kayak bisa nambah experience gitu kan. Terus katanya juga ijazahnya double kan, dari Indonesia sama Aussie. Nah, aku kayak berpikir ini kesempatan besar banget yang nggak datang 2 kali gitu di hidup. Nah, jadi aku putuskan untuk join AIS. Kelas 10 semester 1 kami masih mengikuti kelas reguler sebagian besarnya, dan hanya ke kelas AIS kalau ada kelas matematika atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena kelas 10 semester 2 itu sebenarnya kami udah termasuk kelas 11 kalau ikutin sistem belajarnya Australia. Karena kita kan tetap ikut jadwal AIS ya. Jadi meskipun kita ikut jadwal di Bosa sini juga, tetapi kita lebih fokus ke jadwal AIS ya. Iya. Jadi ya kita liburnya juga ngikut jadwalnya mereka gitu. Batch 3 ada Kak Yosep yang punya nilai ATAR yang cukup tinggi. Nilai ATAR tuh kayak nilai UN gitu. Jadi kayak nilai akhir lah kayak gitu. Oh. Join Bosa AIS. Duh, Brian tuh di mana toh? Kita tuh lagi ini loh, ada program penting. Where is Brian, bro? Time is money lah, Bri. On time lah. Ini loh, J. Ini loh. Why? Kenapa aku harus bawa boneka ini? Because kan kita itu lagi ada di program yang bakal kedatangan tamu penting. Kamu nggak lihat toh nih bendera-benderanya itu? So? Because ada kamera. Kita lagi di Bosa Menyapa Lagi. Nah, buat episode kali ini, Bri, kita tuh bakal bahas kelas misterius yang ada di Bosa. Emang siapa sih? Loh, penasaran kan? Nah, daripada misterius dan kurios, kita panggil aja dari program Bosa AIS. Nah, ini dia peserta didik Bosa AIS dari batch 5. Yeay. Coba, kenalan dong. Hai, aku Leonie. Aku Bianca. Aku Bertrand. Aku Marcel. Langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Kenapa sih kalian tuh memilih program Bosa AIS? Dari aku dulu ya. Boleh. Kalau aku karena emang punya mimpi buat kuliah di luar negeri, jadi aku mau nyoba ikut program ini biar bisa langsung gitu. Berarti habis lulus SMA ada rencana ke luar negeri. Betul banget. Ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Jujur aku pengen manajemen bisnis sih. Wow. Oh, Bianca gimana? Aku tuh udah dari dulu sih sebenarnya pengen ngalamin kayak apa itu sekolah internasional. Terus aku tahun-tahun kemarin lihat nih ada flyer Bosa AIS. Nah, aku penasaran, jadi ya dikasih kesempatan ini join aja. Dan mau apa-apa bolehin? Dibolehin lah. Oke. Kalau dari Betran, Aku join program Bosa AIS karena penasaran aja sih sama mau dapetin experience sekolah di luar negeri itu gimana. Yang terakhir, Marcel. Oh ya, kalau aku sih mungkin agak beda ya, karena dulu aku dari SD kan pembalap ya. Terus bosan aja, terus aku bilang ke orang tua pengen fokus belajar. Terus mereka nawarin program AIS ini, terus aku kayak wah langsung ke Australia nih, enak nih. Oke, aku langsung oke. Mungkin itu ya. berarti ada rencana kuliah di luar negeri juga? Pasti. Nah, aku nih penasaran sama program AIS itu gimana sih? Program AIS sama program reguler jelas beda ya. Sorry nih, aku agak gugup sama kalian. Sama kasusnya Bosa nih. Jadi AIS itu kita bisa dapat 2 ijazah sekaligus, ijazah Indonesia sama Australia, dan kita juga bisa lulus SMA cuman butuh 2,5 tahun aja. Dan kita juga punya fasilitas kelas sendiri di lantai 3. Tapi ijazahnya itu 2 itu maksudnya gimana? Ya, jadi yang dari Bosa sama yang dari AIS-nya di sana.
Nah, ijazah yang dari AIS tuh bisa digunain di seluruh dunia atau hanya bisa beberapa? dong. Nah itu cocok banget buat kita bisa masuk university mana aja. Oh, lebih gampang gitu ya. Iya, Oke. Ya, terus di AIS kan kami ada kelas khusus untuk AIS di lantai 3 dan itu menurut kami itu nyaman banget sih. Sekarang kami suka nyantai-nyantai di kelas karena ya senyaman itu, dan pelajarannya juga lumayan beda sih karena kami ada kelas-kelas online yang dari AIS seperti Math, IEL, dan IAF, tapi juga ada gabungan dari kelas-kelas reguler kayak ekonomi, bahasa Indonesia, kimia, dan segala macam itu. Untuk materi, kami juga pastinya beda karena semua materinya hampir semuanya itu bahasa Inggris. Dan untuk guru, kami ada campuran dari guru BOSA dan guru AIS. Oke. Nih, kan tadi bilang ada campuran dari guru BOSA sama guru AIS. Boleh nggak dikenalin siapa aja guru-gurunya? Boleh banget dong. Totalnya ada berapa? Waduh. Itu Banyak nggak sih. pernah. Sebenarnya kalau guru AIS tuh nggak banyak banget nggak sih guys? Iya, lumayan minim. Kayak dibandingin sama BOSA tuh kayak yang ngajar kita ya mungkin. Kalau mungkin di sana mungkin banyak nggak tahu ya. Iya. Kalau yang ngajar kita mungkin cuman Math 2, EF 1, EF 2 ya. Iya, dua juga. Terus sama IEL-nya 1. Berarti 5. 5 kan ya? Siapa aja tuh namanya? Di IEL itu Inggris ya, bahasa Inggris. Kalau di sini itu ada Miss Huang. Miss Huang. Huang. Oh, Miss Huang. Oke. Terus di Math ada Miss Jing. Oh, Jing. Miss. Gitu ya. Jing. Namanya emang Si Jing. Jing. Oke. Terus yang satunya Miss Su. Namanya Miss Su. Iya. Namanya Salisu. Dan Miss Jing itu buat yang math esensial dan Iya. Miss itu buat math method. Ya jadi Bedanya apa kalau tuh? bingung itu jadi kalau di sana itu MTK gitu. MTK lanjut gitu ya? Iya, jadi ada levelnya tergantung sama kemana kita mau kuliah. Semisal ke kalian mau bisnis nih, pastikan pelajaran MTK-nya kan dibedakan gitu ya Iya. sama yang mau jadi dokter. Jadi Ah. kayak porsinya mungkin dikurangin gitu. Berarti sama aja kayak ada MTK wajib sama MTK tingkat lanjut ya? Nah, iya. mirip. benar, bisa jadi. Oke. Terus udah, cuman itu? Yang dari BOSA. dari BOSA, yang ya, dari BOSA. BOSA, yang dari Siapa aja? BOSA. Dari BOSA banyak ya. Siapa aja tuh? Sebutin aja. Ya, kalau yang dari BOSA, Yang inget nih salah satu, Bu Lisa. Bu Her. Pak Timo. Hey! Coba lagi. Pak Toyo. Ayo, kimia. Pak Andi. Andi, oke, fisika. Aduh. Pak Ardi boleh nggak? Pak Ardi. Pak Ardi Pak Ardi. boleh. Boleh. Pak. Boleh. Boleh. No. Untuk MTK, Bulita. ya. Bulita. Untuk biologi. MTK kami juga ada Bu Lisa dan Pak Dika. Ya. Oh, ada dua, oke. Pak Ardi juga. Iya. Oh iya. Iya. Bu Evita, maaf Pak. Bu Evita. Yes. Oh iya, Pak Bram. Kalau buat wali kelas tuh siapa? Wali kelas kita beberapa kali Udah ganti sih. sih ya. Oh, udah ganti. Sekarang sih Bu Lisa, Sekarang Bu Lisa. sebelumnya itu Iya. Pak Dika. Sebelumnya Pak Dika sama sebelum lagi Bu Herlina. Jadi ganti-ganti terus. Karena Oke. menyesuaikan. Nah. Kalau nggak salah. Oke. Oke, sorry. Sorry. Kan tadi kan bilang program BOSA AIS sama program reguler tuh beda. Nah, kalau kami kan di reguler tuh ya belajar lah kayak biasa, terus berdinamika, ada struktur kelas, ada uang kas juga. Nah, kalau boleh tahu nih di AIS tuh ada nggak sih struktur kelas atau uang kas gitu? Uang kas sih ada ya. Uang kas aja. Ada. Uang kas tapi kepake enggaknya nggak tahu. Jarang boleh sebenarnya. di spill nggak? Berapa? Per minggu atau gimana? Enggak banyak sih ya. Berapa tuh? Seminggu 3 juta. Enggak. Enggak. Kita semua. Seminggu 2.000 apa ya? Enggak Atau segitu. 5.000? 5.000. Ketahuan nggak pernah bayar kas ya? Karena nggak pakai juga. Iya sih. Seminggu 5.000. Oke. Ya Terus? sama sih. Iya sama. Aku di kelas juga Sama. seminggu 5.000 uang kas. Sebulan 20 berarti. Iya. Nah, buat struktur kelasnya ada ketua, bendahara, ini nggak ada ya? Ada sih, cuman Nggak kepake juga. nggak kepake juga. Jujur, Ini iya. di sini ini ketua kelas kita. Oh, mereka ketua kelas. Coba Bagus, tebak bagus. dong siapa bendaharanya. Aku guys.
Gak mungkin sih, gak mungkin. Orang aja nggak pernah tahu ya. Bianca, Bukan. Leoni sih. Leoni ya? Bener Oh, banget. Leoni kan. Aura ibu-ibu Waduh. keluar gitu loh. Nah, aku mau tanya lagi deh. Kan pas itu aku sempet, kalian kan buat konten yang diupload di SMA Bosa. Aku sempat lihat tuh reelsnya tuh gimana. Terus ada bagian dimana tuh kalian tuh lagi presentasi gitu. Nah, kalau boleh tahu itu tuh gurunya siapa dan lagi presentasi apa? Yang waktu itu presentasi IEL ya kalau nggak salah ya. Iya. Yang itu bahasa Inggris kan? Iya, bahasa Inggris. Berarti Gurunya Miss Wang. Wisma. Iya. Oke. Ya, jadi IEL kepanjangannya itu English as Additional Language. Jadi mirip sama bahasa Inggris tapi lebih spesifik ya, lebih agak advance. Oke. Dan waktu itu kami sedang praktek presentasi dengan Miss Wang. Dan tugasnya kalau belajar dengan Miss Wang itu Prosesnya lumayan panjang. ya, prosesnya sangat Prosesnya panjang panjang. dan sangat strict kalau dalam hal Iya. tugas. Kalau misal kalau tugasnya nggak dikumpul lewat deadline, nggak akan dikasih feedback atau nggak dinilai. Jadi Gila ya. juga ya. Jadi kita presentasi itu aja kayak prosesnya kayak dari kita harus nentuin kita mau ngomongin apa, talking pointnya apa, terus kita harus buat script, nanti di ACC enggak, terus script kita bahasanya salah enggak, terus PowerPoint-nya gimana? PowerPoint-nya terlalu banyak kata-kata. Iya. Prosesnya sangat panjang, itu cuman satu presentasi itu kami udah siapnya seminggu. Kayak seminggu 2 minggu dua sebelum. Bener. Dan itu satu-satu ya? Iya. Wow. Pernah keteteran gitu gak? Atau ketinggalan tugasnya? Belum Sekali sih. lupa gitu. Untungnya sejauh Aku juga itu kan belum. belum. Kita ngatur waktu dengan baik banget sih. Mungkin Oke. dulu awal-awal kan waktu belum begitu kenal sama Iya, gurunya. kita shock banget. Tapi lama-lama Sudah. udah terbiasa sih. Udah mulai ngerti sama gurunya. Jadi ya kita Aman-aman. jaga-jaga banget. Iya. Juga udah mulai terbiasa sama cara setupnya kan. Iya, bener Iya, banget. jadi di Reels itu setupnya kelihatannya agak membingungkan, tapi itu cuman kami menayangkan presentasinya di TV, terus menggunakan laptop dari sekolah untuk masuk ke meeting biar bisa ditonton presentasinya langsung oleh sama Miss Wang. Oke. Aku penasaran sama gimana sistem belajar kalian dari kelas 10, 11 sama 12. Boleh jelasin nggak? Jadi karena kami SMA-nya hanya 2,5 tahun, sistem belajarnya tentunya sangat beda dengan yang reguler. Contohnya di kelas 10 semester 1, kami masih mengikuti kelas reguler untuk sebagian besarnya dan hanya ke kelas AIS kalau ada kelas matematika atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena kelas itu khusus ada kelas khususnya untuk AIS. Dan tapi kami belum ada kelas online-nya sih, itu baru nanti. Terus kami juga waktu itu masih mengikuti kegiatan sekolah seperti pramuka, P5 dan ekskul. Tapi pas ke kelas 10 semester 2 itu sebenarnya kami udah termasuk kelas 11 kalau ikutin sistem belajarnya Australia. Karena di sana mereka mulai mulai tahun barunya Januari ya. Iya, Naik betul. kelasnya Januari. Jadi bisa dibilang kami naik kelas duluan. Waktu itu kita kayak sombong banget ya, kayak Iya. sama. Berarti ini hitungannya kakak kelas ya? Ampun sepuh. Tapi sebenarnya sekarang ini kan belum Januari kan, jadi kita masih kelas 11 tapi Oh, akhir. sama. Berarti tahun Iya, besok Januari Januari kita dapat udah 12. kakak kelas. Ampun, Kak. Kak Leoni. Terus kelas 11-nya, kelas sekarang kami udah ada kelas online seperti yang tadi disebut matematika, IEL dan IAF. Tapi kami masih ada campuran dari kelas-kelas regulernya. Dan kelas 11 ini dari Januari sampai Desember. Terus Januari tahun depan kami sudah pindah ke Australia untuk mulai tahun kelas 12-nya. Nah, kelas 12-nya juga pun kita ya kayak prosesnya di sini ya. Kelas 12 tuh nggak boleh ikut eskul atau ke sekolah gitu, ke klub. Jadi kita fokus ke ujiannya. Kelas 12 itu. Kalau sekarang? Kalau sekarang kita juga mulai dikurang-kurangin sih. Kayak gitu. Soalnya udah mulai mau ujian terakhir ini. Iya. Udah minggu depan. Iya. Nah, terus pembelajaran di dalam kelasnya itu kayak gimana sih? Terus buat mapel-mapelnya itu tuh
beda atau sama? Mapelnya kan yang tadi sama aja, berarti kayak ada matematika wajib, matematika lanjut. Ada beberapa dong yang sama seperti matematika, bahasa Inggris. Ya, itu Iya. kan sih yang sama. Ya kita kan tadi udah singgung dikit juga kan tadi kayak pelajarannya ada beberapa yang dari reguler, ada yang beberapa dari AIS. Yang AIS itu kan tadi kayak IL sama Nah. Math sama Ya, IF. Tapi untuk kelas 11 ini sekarang kita udah nggak ada IF ya. udah ya. Kita anggapannya udah lulus. udah lulus satu kelas. Iya udah lulus satu mapel. Tapi ngomong-ngomong kalau nggak salah di sana itu juga ada bahasa Indonesia kan? Iya. Di AIS itu ada bahasa Indonesia, makanya sekarang kita di AIS ini masih ada kelasnya Pak Timo. Terus buat pembelajaran di dalam kelasnya itu gimana, kayak waktunya? Jam pelajarannya. Jam pelajarannya, Kalau jam misal pelajarannya. program reguler itu kan 1 jam pelajaran tuh 45 45 menit. Nah, kalau di AIS berapa menit? Di Itu sana enggak. Tergantung sih. Sih, Jadi berapa jam pelajarannya? Cuman 1 jam kok enggak. Bisa 40 sampai Iya. 50 menit kira-kira. jadi Tapi itu gantian. Maksudnya misal satu pelajaran tuh 2 jam pelajaran. iya pasti istirahat dulu. Istirahatnya malah lama nggak sih? Biasanya sejam, Lumayan, setengah jam, dari- 40 menit. Oke. Makanya itu Cukup yang bikin kita ke kantin itu kayak Waktu beda Iya. sama Reguler. anak Iya. yang lain. Terus kenapa kita jarang ketemu, jarang turun, kelihatan jarang turun ya kan karena Waktu ketika yang ada ya. pada turun lainnya pada masuk. Iya, gantian gitu ya. Mm-mm. Agak iri juga ya. Karena aku sering banget lihat Leoni itu udah bawa teh poci Iya. dari kantin Sementara kita lagi ujian kerjain soal mereka sambil lagi makan kantin. papeda. Sambil gini ya. Yuk. Nah, terus buat jadwal kelas AIS itu gimana sih? Soalnya aku pernah lihat Marcelo tuh sama Radit itu hari Sabtu tuh masuk. Waktu tanggal merah gitu Iya, ya. tanggal merah gitu lah. Iya. Sebenarnya Sabtu atau tanggal merah masuk tuh tergantung ya. Jadi kayak nggak setiap tanggal merah itu masuk, tapi kan anggapannya itu kita sekolah di 2 tempat ya, kan Iya. di AIS sama di Bosa. Jadi kalau di AIS kan kita manut tanggalannya Australia. Jadi semisal di Indonesia ada tanggal merah, misal aja Idul Fitri gitu ya, kan Ya. tanggal merah nggak masuk. Tapi di sana hari biasa, tanggal biasa, jadi ya kita tetap masuk. Gitu. Jadi kalian ngikutin Iya. ya? Iya. Kalau waktu itu hari Sabtu aku masuk tuh kayaknya waktu awal-awal ya tuh Bri ya. Iya. Jadi kayaknya masih ada kelas tambahan. Atau kalau enggak tugasku ketinggalan. Oh, berarti ada kelas tambahan juga. Iya, ada kelas tambahan. Nah, kalau Radit itu nggak tahu aku. Siapa tahu dia ikut Salvador gitu. Salvador. Hah? Radit tuh siapa? Yang Loh. mana? Ais kan bertujuh. Iya. Lah iya Belum loh. semua ini. Berarti masih ada 3 orang penghuni misterius lainnya ya? Lah. Betul. 3 penghuni misterius lainnya di mana? Habis ini dong. Habis ini. Nah, Iya. kalian penasaran nggak? Nah, setelah yang satu ini.
Oh ini nih penghuni misterius ya 3 lain tadi ya. Kenalan dulu lah. Oke, nama aku Radit. Oh El ini yang Salvador. Radit yang Bukan Salvador. dari Salvador lagi Salvador. Terus ngapain Ini kita Sabtu ke sekolah? Kalau Sabtu ke sekolah tuh ikut karate sih. Iya. Lanjut. Apa nih? Aku Zia, Zia. paling pendek. Pengakuan. Ada yang bilang gitu? Iya. Mengakukan diri. Oke. Yang ini nih siapa ya? Aku Jen. Jen. Iya. Jen. Oke. Aku mau basa-basi dulu deh. Kenapa sih kalian mengikuti program Bosa Ice? Mulai dari aku dulu ya. Boleh. Nah, aku sendiri tuh dari sebelum SMP, SD kelas 6, aku udah memutuskan untuk mau melantau ke SMP. Nah, papa mamaku udah setuju. Tapi kakaknya dibilang kayak, jangan, masih lo kecil kamu. Jadi bilang kayak, ya udahlah SMA. Terus pas lagi searching, loh kok ketemu Bosa Ice, apa ini? Kok menarik banget gitu kan? Nah, aku lihat-lihat, oh kok seru ya kalau ke Aussie gitu. Kayak bisa nambah experience gitu kan. Terus katanya juga ijazahnya double kan, dari Indonesia sama Aussie. Nah, aku kayak berpikir, ini kesempatan besar banget yang gak datang 2 kali gitu di hidup. Nah, jadi aku putuskan untuk join Ice. Oh. Oke. Kalau Radit nih, Radit. Kalau aku sendiri ya, kalau aku tuh kayak bosen banget gitu kan. Bosan banget itu ya. Pengen keluar gitu. Pengen Pengen mempelajari sesuatu yang baru, pengalaman baru. Nah, AIS itu tuh salah satu program yang berbeda dari program di Indonesia. Nah, makanya aku join itu tuh pengen belajar lebih lah daripada biasanya normalnya gitu. Ini nih, yang ini. Kalau aku cerita dikit ya, aku emang dari SMP kan udah merantau ya, jadi kayak emang tertarik buat belajar hal-hal baru itu aku tertarik banget. Aku juga udah lumayan gampang untuk beradaptasi, jadi kayak ya daripada SMA-nya aku balik lagi, kan aku dari Papua ya, jadi daripada aku balik ke Papua lagi, mending aku langsung lanjut di ikut AIS juga. Ya biar langsung lanjut ke Australia, jadi lebih gampang juga aksesnya gitu. Oke. Nah, terus kalian tuh ngerasa bosan gak sih? Temannya itu aja. Kalian cuma bertujuh ya? Apa yang tadi berempat itu. Sementara aku sama Jadi kan ikut program reguler, jadi temannya banyak dari kelas 10 dan naik ke kelas 11 kan di rolling lagi sesuai jurusan. Jadi kan temannya ganti lagi. Nah, kalau kalian ini gimana? Kalau kita sendiri ya, karena kan kalau di awal-awal kita masuk ke AIS itu mungkin kita ngeliatnya kayak bosan banget gitu. Kayak kita tiap hari ketemu gitu. Tapi kan lama-lama kita kebiasa kayak ya udah tiap hari ketemu banget, kayak terus-terusan ketemu, jadi kayak udah biasa aja, jadi nggak udah bosen-bosennya. Kita saling ngerti satu sama lain, jadi kan kayak udah Lebih solid juga sih. kayak, oh ini teman udah ngerti kita nih, jadi ya kayak udah biasa gitu. Iya. Tapi masih ada kayak rasa pengen main sama teman-teman yang reguler ya? Kalau itu sih jelas ada ya, mesti karena kan kalau kita kan nggak mungkin kita cuma main sama teman-teman AIS doang. Iya. Jadi kayak di luar kita kan masih ada teman-teman kayak teman-teman Bosa itu masih ada banyak kan. Iya. Jadi dari keluar dari AIS kita masih ada teman-teman lain gitu. Oke. Gugus kan juga ini kan sama anak-anak reguler juga. Iya, belum terlalu AIS banget lah. Terus kalau nyinggung soal pelajaran nih, pembelajaran di dalam kelas itu dominan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kan kalau di kelas tuh kan kita juga ada pelajaran dari Bosa, dari AIS, kayak yang tadi udah disinggung di awal. Ya jadi kalau untuk pelajaran Bosa kayak IPA sama informatika gitu, kita ya tetap pakai bahasa Indonesia sih. Cuma mungkin kayak pelajaran ekonomi atau pelajaran dari AIS-nya sendiri ya pastinya pakai bahasa Inggris dong. Apalagi ya dari pelajaran dari AIS. Soalnya kalau mau pakai bahasa Indonesia yang mana ngerti. Jadi ya di kelas juga kita lebih dominan pakai bahasa Indonesia sih kalau ngomong ya sehari-hari dengan teman, cuma ya mungkin ada Inggrisnya dikit lah. Sedikit lah. Tapi ini enggak kelas AIS itu mewajibkan kalian untuk sering dominan pakai bahasa Inggris ya? Kalau buat latihan memperlancar bahasa Inggris sih harus ya. Ya supaya sampai sana kita nggak bingung-bingung kalau diajak ngobrol kan. Iya. Kali kita ikut biar komunikasinya Iya. terus diajak ngobrol kayak nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Gitu. Berarti kalau untuk pembelajaran dari Bosa pakai bahasa Indonesia, belajar dari AIS pakai bahasa AIS, Bahasa Inggris. Iya. Terus kalian kan bertujuh, kelasnya paling atas lagi di lantai 3. Iya.
fasilitas apa sih yang kalian dapetin Sama di nggak? kelas? Iya, sama kayak program liburan. Ngomong soal fasilitas nih ya. Fasilitas. Yes. Ais nih ya. Ais. Agak sombong dikit ya. Di kelas AIS tuh kita sama sih sebenarnya kayak di kelas reguler. Jadi beda. Jadi ada bedanya. Ada bedanya dikit. Apa tuh bedanya tuh? Kalau untuk yang bedanya itu di kelas AIS kita punya fasilitas namanya kulkas. Oke. Kulkas itu. Itu salah satu apa ya, harta karun yang paling kita miliki. Warisan nggak sih? Itu kokas emang udah dari sana apa kalian beli? Dari sana? Enggak, itu warisan dari Dari kakak kakak kelas. kelas. Yes. Oh, ada warisan itu Untuk ya. isi Iya dong. kulkasnya dari Baik. kalian. Iya, Ya, dari kita kita sendiri. Apalagi masa Oh. bedanya cuma kulkas doang? Fasilitas yang biasa-biasa aja nih ya. Ya. Biasa aja. Tapi kita punya wifi sendiri loh. Hah? Flexing dikit. Sama printer sendiri pakai cewek. Iya. Jadi nggak Jadi perlu nggak harus turun ke ke perpus. Nggak perlu bayar kertas di koperasi. Disediain Terus, kok kertasnya kita. kursi sama meja itu sedikit beda dari kelas reguler. Nah, kita fasilitasnya itu mungkin lebih bagus dikit ya. Dikit doang kan. Enggak. Sama aja sama. Terus kalau untuk TV, kita punya smart TV di atas. Cuman ya karena mengikuti ruangan yang kecil, itu TV-nya kecil. Oh, Gede yang punya reguler kan? iya kayak. Oh, kayak Sebenarnya penting kita punya private. kulkas. Oke. Oke. Masalah wifi itu masih kalian punya sendiri tuh pakai port sendiri apa? Iya. Iya, jadi aksesnya kita doang. Yang ice aja. Iya dong. Yoi. Jadi kalau mau wifi pribadi, join Ais. Oh, nanti dong. Kayak belum ya? Belum. Nah, akhir semester kemarin tuh kan kelas program reguler ini kan libur panjang. Sementara kalian kan masuk. Nah, Iya. rasanya gimana tuh? Di sekolah cuma bertujuh, sementara teman-teman yang lain libur. Ya itu kan karena kita kan tetap ikut jadwal AIS ya. Jadi Ya. meskipun kita ikut jadwal di BOSA sini juga, tetapi kita lebih fokus ke jadwal AIS ya. Iya. Jadi ya kita liburnya juga ngikut jadwalnya mereka gitu. Jadi waktu kalian lagi libur, lagi nyantai di rumah, kita juga ke sekolah online di sekolah gitu. Beh. Gak males gitu? Iya. Tapi demi sekolah kita harus sekolah. Aku sih jadi mereka males. Tapi kita waktu istirahat atau apa juga kita boleh keluar sekolah sih, soalnya kantinnya tutup sih. Jadi ya Jadi kita juga sekolah- bebas izin gitu. Jadi kan sekolahnya tuh sepi banget ya kan, kalau cuma kita bertujuh doang jadi horor banget gitu kan. Nah, jadi kita tuh pulangnya jam mentok-mentok Lebih jam 2 gak sih? Iya, dan kita juga ya di sekolah sendiri sih sama beberapa guru doang. Iya, sama Pak. Sepi banget sih. Emang serem ya? Gitu ya. Nah, Cobain aja. kan tadi Jen bilang kalau misalnya kalian masuk gara-gara ngikutin jadwalnya AIS dan itu kan online. Kenapa nggak dari rumah aja? Atau emang harus berangkat sekolah? Harus banget sekolah biar lebih fokus aja sih. Iya. Sama mungkin ada kayak tambahan kayak math gitu, mungkin ada yang kita kurang ngerti atau apa, kita bisa bisa lebih enak lah kalau Iya. sama guru math sini kan, sama Bu Lisa dibantuin kayak gitu. Kayak bisa langsung mendampingi di samping Yes. kita gitu. Kalau misal online dari rumah tambah ini gak sih? Tambah Tambah makan. mumet. Iya, ya. Soalnya saya udah ada kasur ya kan. Iya. Bisa aja tidur Gue di gitu kamar tinggalin gitu. tidur, ketiduran. Ntar entah pura-pura koneksinya hilang. Waduh, Miss, maaf, Miss. Jujur aku gitu sih pas SMP. Pas Covid. zaman corona. Wah, nggak boleh dicontoh adik-adik. Kalian kan bertujuh libur masuk, beda banget sama program reguler. Kan pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya kalian tuh terasingkan gitu dari BOSA, kayak kita bukan bagian dari BOSA. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau terasingkan tuh sebenarnya enggak ya. Enggak ya? Enggak. Karena kan kadang-kadang kita kalau ada kesempatan untuk istirahat gitu ya. Kalau untuk istirahat itu pas-pasan sama waktu dengan reguler. Itu kan kita pasti turun ya. Iya. Nah, di saat itu juga kita kan pasti ketemu teman-teman reguler yang kita kenal dulu lah, yang sampai sekarang masih kenal juga. Nah, jadi kita untuk bilang asing itu nggak ada. Karena kan kita masih ada teman-teman reguler kan di bawah, kayak mungkin masih sering ketemu, entah mau ke toilet atau mau ke kantin atau ke lapangan, itu kan masih bisa ketemu kan. Iya. Iya. Sama beberapa kegiatan juga kayak kalau kita di AIS lagi free gitu kan kita bisa ikut kegiatan kayak waktu di BL kemarin atau apa kan kita juga tetap ikut. Oh iya. Gitu.
Tapi kalau event dari sekolah itu kalian juga di invite kan? Kadang-kadang kalau bertabrakan sama jadwal AIS sih nggak bisa ya. Dulu kita lebih Pelajarannya Oh iya sih. Jadi kayak lebih prioritas. yes. Bukan event sekolah. Oke. Prioritas banget. Ya dong. Nah di kelas reguler ini kan aku sama Jadi kan ada penjurusan. Ya. Ada IPA, IPS sama bahasa. Nah kalau di AIS tuh ada penjurusan gitu gak sih? Ya sebenarnya hampir mirip-mirip sih ya. Cuma ya kita tuh lebih ke fokus nanti kayak kita mau ke lanjut ke uni mana gitu. Jadi kayak jurusan tergantung jurusan juga. Jadi waktu awal masuk juga kita personal learning plan sama Bu Evita dulu Ya, gitu. di semester 1 gitu kita Iya. harus kayak personal plan gitu sama Bu Evita, tergantung minat dan bakat kita juga. Sesuai sama jurusan nanti kita pilih dibuat kuliah. Nanti di sana itu ada juga yang kayak penjurusan untuk nanti kalau misalnya mau bisnis, kita bisa ngambil kelas bisnis, kelas biologi dan sebagainya kayak gitu. Lebih fokus lah. Ya. Terus kan bilang kok misalnya kalian ada buat plan dulu, maksudnya jurusannya. Tapi kan setiap orang tuh kan beda-beda nih. Kayak tadi Leonie bilang dia mau ngambil bisnis manajemen. Nah itu kan misalnya kalau misalnya aku sama Brian kita sama-sama kelas IPA. Tapi IPA kita tuh beda. IPA ku lebih ke kedokteran, IPA-mu lebih ke teknik. Iya. Nah itu kan mapelnya beda. Tapi kan kalau kalian masih sekelas berarti itu tetap sama aja. Jadi kita kebetulan hampir kita semua mau lanjut ke arah yang IPA gitu ya buat universitas. Jadi di sini masih digabung, tapi nanti waktu udah di kelas 12 di Australia nanti kita bakal kayak kepisah gitu, lebih ke jurusan yang kita mau gitu. Jadi ya lebih ada kelas khususnya ya gitu. di sana. Waktu di sana udah ada pembagiannya langsung. Di Australia berarti ya. Iya, waktu di Australianya. Nah, ngomong-ngomong soal Australia nih. Kan kalian besok kelas 12 berangkat ke sana. Nah, kalian tuh udah saling kenal belum sama murid-murid sana atau udah akrab mungkin? Kalau yang itu tuh kita bukan aku sih, Jane, Leonie sama Bianca. Waktu itu pas winter program, mereka kan kesana tuh. Nah, Jane ceritain dong. Dia kita winter program ya kesana ya belajar sekaligus jalan-jalan sih. Tapi ya belajar juga. Jadi kita juga ikut pembelajaran di AIS. Kan kita juga nanti ke Adelaide sama beberapa negara di Aussie kan. Jadi ya sekaligus jalan-jalan tapi juga belajar, dan kita juga udah ketemu beberapa teman-teman di sana sih. Jadi ya udah kenal, udah tukeran sosmed juga jadi kayak gitu. Nah, winter program tuh sebenarnya apa? Maksudnya khusus anak AIS atau enggak dong, winter program kan eksternal. Iya, eksternal. Semuanya bisa ikut, anak usaha bisa ikut semuanya. Berapa hari tuh? Itu kalau kita sebenarnya tergantung, cuma kalau kita kemarin itu hampir 2 mingguan. 2 minggu di sana. Kemana aja tuh 2 minggu? Ya banyak sih ya. Kita ke Sydney, terus ke Adelaide, terus ke Canberra, terus ke mana lagi ya? Iya, kita di sana banyak jalan-jalannya, ke pantai. Pokoknya banyak banget. Jadi jalan-jalan sama belajar. Iya, belajar. Itu sambil jalan-jalan sambil belajar. Jalan-jalan sambil belajar. Yes. Terus anak-anak yang ikut ada berapa yang winter? Nah, kemarin berapa ya? Di 6 orang kalau nggak salah. Sama kakak kan? Iya, sama kakak yang di sana juga. Kakak yang udah kesana. Oh, yang udah kesana. Oh. Jadi awalnya tuh mereka ada yang bukan AIS, tapi setelah ikut winter program jadi tertarik buat join AIS gitu. Seberpengaruh itu ya. Iya dong. Nah, berhubung kalian ini kan hitungannya sedikit ya, pasti kan lebih solid. Nah, pernah nggak? Kalian tuh aku pernah lihat di IG SG kalian mungkin. Aku pernah lihat SG Marcel sama Leonie, kalian tuh hangout. Nah, boleh cerita nggak itu hangout kemana? Kalau untuk hangout, kita rencana hangout gitu ya. Kalau untuk anak AIS itu mungkin agak sulit sebenarnya. Jadi kayak gimana kita, setiap anak-anak kan punya kesibukannya masing-masing kan. Jadi meskipun kita dikit tapi kan dengan kesibukan kan susah ya buat diajak untuk hangout keluar gitu. Cuman karena kemarin kita ada kesempatan semuanya itu nyantai, semuanya bisa bareng-bareng keluar gitu kan. Kemarin itu kita ke Solo. Solo. Naik Solo. Naik apa? Naik mobil. Mobil, ya mobil biasa. mobil pribadi. Iya ya. Nah, di Solo itu kita bareng-bareng ke beberapa wisata itu, beberapa tempat wisata kayak Toko Batik, terus Serabi Solo di sana. Terus kita juga ke Pasar Klewer. Pasar Klewer itu. Bukan itu.
Jadi ya banyak sih tujuan-tujuan yang banyak tempat tujuan yang kita datengin di sana. Itu sama wali kelas juga? Oh Sama iya, kelas jelas dong. boleh. Pas Kita- wali kelasnya sama sama Bu Lisa. Lina. Bukan, Kita kemarin kita waktu itu Kita mau sama Bu Lisa, Iya. tapi Bu Lisa kan ada anak kecil kan, jadi harus Ada anak kita kecil sama kan? Bu Her. jaga. Yes. Kita sama Bu Her gue. Berarti yang satu kelas yang terlihat tuh kok. Iya. Iya. bertujuh. Nah, kalian kan berarti di Bosa Ais tuh angkatan ke-5. Iya, betul, betul, betul. Kenalin dong dari angkatan 1 sampai angkatan kalian. Dari angkatan yang paling pertama dulu ya, Ya, batch 1. boleh. Batch 1 ada Kak Nikolas. Kak Nikolas itu dia sendirian pas pandemi. Jadi kan kayak Bosa Ais itu masih belum terkenal banget ya kan. Nah, kalau angkatan kedua itu ada Kak Gisel, Kak Nail, sama Kak Vero. 3 orang nih, lumayan lah ya Nambah. buat angkatan kedua. Nah, kalau buat angkatan ketiga itu atau batch 3 ada Kak Yosep yang punya nilai ATAR yang cukup tinggi. Atau bisa dibilang tertinggi lah. Nilai ATAR tuh apa sih? Nilai ATAR tuh kayak nilai UN gitu. Jadi kayak nilai akhir lah kayak gitu. Oh. Lanjut. Nah, kalau untuk angkatan keempat itu ada Kak Damar, Kak Livi, Kak Jojo, sama Kak Michelle. Nah, itu yang tadi aku bilang yang waktu ikut winter program itu mereka langsung tertarik join AIS, si Kak Michelle sama Kak Livi. Oh, sangat berpengaruh gitu ya Iya. winter program. Berarti angkatan kelima, angkatan kalian dong? Iya kan? dong. Berarti angkatan kalian yang paling banyak ya? Woi, jelas. Nah, terus kalian tuh punya adik kelas gak sih sebenarnya? Angkatan kita punya adik kelas. Berapa orang tuh? Itu cuma 2 orang. Doain semoga namanya. Yang amin amin. Ini nama. Yang Siapa aja satu tuh? itu cewek namanya Andra. Andra. Kalau yang cowok namanya Tulada. Lada. Wah, ternyata program Bosa Ais tuh sangat amat seru ya. Pastinya. Kalian bisa ke Australia ya besok kelas Iya. 12. Kalian bisa ketemu itu tuh koala sama kanguru ya. Iya, kita bisa ketemu koala sama kanguru yang hanya bisa ditemui di Australia. Bawain nanti nggak Ya, sih? besok bawain Besok bawain. ya. Bawain Kita kantong. Nanti kita bawa Ini nggak kantongin. bisa ya. Nah, tadi udah berempat, sekarang bertiga. Dan ternyata solid banget ya sih. Iya. Solid. Gimana kalau kita panggil yang berempat tadi lagi nggak sih? Ayo kita panggil Ayo, bareng ya. 1, 2, 3. Diaga, Lioni, Betran, Marcel, Silulung. Woi! Nah, sebelum penutup, aku pengen berterima kasih buat kalian semua yang udah cerita banyak pengalaman dari kalian ikut Bosa Ais. Tadi kita udah cerita mulai dari alasan kalian mengapa masuk Ais, terus metode belajarnya gimana, terus fasilitas yang dapetin di Ais itu apa aja, sama guru-gurunya siapa aja dan lain-lain sebagainya lah. Sebelum kita benar-benar menutup episode pada hari ini, boleh nggak kasih 1 atau 2 kata atau 1 kalimat atau 1 paragraf atau bahkan 1 cerita novel buat mereka yang belum join Bosa Ais. Jadi kamu dulu nih. Aku ya. YPPA. Apa tuh? Yang private aja. Oke. Betran. Bosa Ais, ini. Lanjut. Bianca. Join AIS or else you're missing out. Oh. Zia. Kakak lo join Ais, terlalu rugi kakak. Lanjut Leoni. Bosa Ais pacengetan. Oh, tenang. Terakhir Raden. Bosa juga punya kelas internasional, Bos. Senggodong. Mantap. Akhirnya aku JJ. Aku Jen. Aku Bertrand. Aku Bianca. Aku Zia. Aku Leoni. Aku Marcel. Aku Radit. Dan aku Brian. Sampai jumpa di Bosa Menyapa lagi episode selanjutnya. Dan jangan lupa Jangan lupa apa tuh Kak? Join Bosa Ais.